Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fitriyatunasana, NIM 212410102006 dari Prodi Teknologi Informasi, kelas pemrograman berorientasi objek A. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan webform dengan sisap. Di sini ada beberapa perintah, kita disuruh untuk membuat webform insertion. Nah, sebelum kita membuat web insertion ini, kita disuruh untuk mereference npg-scl. Nah, untuk mereference npg-scl ini, kita ke VS Code-nya terlebih dahulu. Di VS Code ini sudah ada pluginnya, yaitu dengan cara kita klik tool, kemudian kita ke Nugget Page Manager, kita manage Nugget Page. Kemudian kita di sini search npg-scl. Nah, di sini kita klik, kemudian kita klik dua centang, kemudian nanti ini ada install. Karena saya sudah menginstalnya, jadi sudah ada tanda centang di sini. Setelah selesai menginstal, kita close aja. Nah, setelah itu kita kembali lagi di sini, kita disuruh membuat sebuah form instruction. Kita kopikan saja ini kodenya semua. Kemudian kita kopas saja ke sini. Nah, untuk formnya ini, untuk web formnya ini sebenarnya sudah ada template-nya di VS Code. Kita tinggal pakai, kemudian kita hapus untuk template-nya itu, kemudian kita ganti saja untuk bagian isinya ini. Nah, setelah itu kita copy. Nah, untuk bagian menjalankan tabel-tabel tadi itu kita copy ini juga. Library-nya itu ada using npg-scl untuk menghubungkan ke npg-scl yang tadi kita sudah install. Kemudian kita copy juga ini using sistem data untuk mengambil datanya. Di sini kita copy juga button-nya. Kita copy dari sini ke sini. Kita kopas. Maksud saya itu kita kopas semuanya. Copy. Maksud saya itu kita copy semuanya, kemudian kita kopas ke sini. Nah, setelah kita kopas, di sini ada beberapa perintah ya. Ini ada button yang tadi di sini itu button insert. Nah, terus di sini itu ada object constraint. Nah, object constraint ini ada isinya itu property dari PostgreSQL untuk mengkoneksikan properti koneksi PostgreSQL untuk mengkoneksinya ke VS Code ini. Caranya itu kita pergi ke PostgreSQL terlebih dahulu. Sebelum itu kita buat dulu database-nya apa, karena saya sudah membuatnya itu database toko. Kemudian kita ke PostgreSQL, kita klik kanan, kita ke properti, kemudian koneksi. Nah, di sini ada hostname, ada port juga, dan ada username. Kita sesuaikan dengan ini semua untuk mengkoneksikannya ke PostgreSQL. Nah, di sini sudah ada servernya itu localhost, portnya itu 5432, usernya itu Postgres. Nah, di sini passwordnya itu menyesuaikan ketika kita masuk ke PostgreSQL. Untuk database-nya itu kita tentukan database apa yang akan kita koneksikan ya dengan Visual Studio Code. Nah, di sini kan saya sudah membuat database toko, jadi saya koneksikannya itu database toko. Di sini juga ada perintah, ada semacam object connection juga. Di connection itu ada npg-scl connection, di mana ini merupakan constraint. Objek dari constraint berarti constraint objek isi dari constraint tadi ini yang berisi koneksian ini ditaruh di connection. Nah, kemudian ada connection open. Jadi connection open yang tadi isinya itu berbagai properti connect untuk mengkonekkan ke PostgreSQL. Kita kasih open, yang mana nanti koneksinya itu kita open atau membuka koneksi ke PostgreSQL. Jadi ini sudah membuka koneksinya antara Visual Studio-nya ke PostgreSQL. Di sini ada juga ada CMD, ada objek CMD. Di sini objek CMD-nya itu mengkoneksi dari yang tadi koneksinya itu. Nah, ini koneksi. Kemudian ada comment text. Nah, comment text ini kayak query dari Postgre-nya, karena kita itu di query Postgre-nya, PostgreSQL-nya itu kita menginsert atau mengisikan isi value.
mengisikan value ke tabel atau ke database-nya, kita kasih insert into tabel apa yang ingin diisikan dan atribut apa yang akan diisikan. Untuk perintahnya itu sama seperti kita mengisikan pada PostgreSQL. Nah, untuk value untuk parameternya ini bebas mau dikasih apa saja, yang penting sama nanti kayak sini, sama seperti ini. Kemudian ini ada command type. Nah, command type ini kayak semacam kita mengconvert perintah tadi itu ke teks, menjadi tipe teks. Nah, di sini ada beberapa parameter ya, menambahkan beberapa parameter ID dan mengconvert. Nah, untuk ketika kita memasukkan data nanti itu akan dikonvert menjadi integer. Nah, untuk txtmpid ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari tabel tadi di bagian sini. Nah, untuk setiap nama ini ada ID. Nah, untuk ada nama, kemudian nanti ada box, ada text box. Nah, masing-masing text box itu ada ID-nya. Nah, di sini nanti apabila dimasukkan data akan di-convert menjadi tipe teks. Jadi ketika kita memasukkan atau menginputkan data ke text box-nya itu nanti akan di-convert-nya itu menjadi file teks. Untuk parameter lain itu juga sama. Nah, kemudian di-execute menggunakan execute non-query. Nah, di sini kemudian dispose. Dispose ini kayak datanya itu sudah diproses di PostgreSQL gitu maksudnya, kayak sudah disimpan gitu. Nah, kemudian ini ada connection close, artinya koneksinya itu diputus. Apabila kita sudah menginputkan, nanti kemudian ada connection close. Artinya itu koneksinya itu udah ditutup gitu. Di sini juga ada txtmp atau ID dari masing-masing text box tadi. Fungsinya itu apa? Apabila kita sudah menginputkan ya beberapa data di bagian sini tadi. Nah, nanti apabila kita ingin memasukkan data baru, kita menggunakan perintah ini untuk menimpa data yang awalnya itu kita masukkan, kemudian kita ingin menginputkan lagi, kita timpa dengan perintah ini, maka nanti akan bisa memasukkan data baru lagi. Nah, ini untuk LBG MSG text ini kayak semacam apabila sudah sesuai dengan perintah atau yang ada di PostgreSQL juga, itu sesuai, maka nanti akan ada keterangan data berhasil disimpan, dan kalau tidak sesuai, nanti ada keterangan data tidak disimpan. Seperti itu. Kita coba saja ya. Tadi yang pertama kita membuat work form instruction ya. Kita masukkan ID 1 dengan nama tokonya itu kita kasih pakai, kemudian alamatnya kita kasih dalang, karena tadi saya sudah pernah mencobanya ya, jadi ada beberapa pilihan. Nah, kemudian kita insert. Nah, kalau sudah ada keterangan data berhasil disimpan, berarti datanya itu sudah berhasil disimpan ke PostgreSQL-nya atau ke database. Umpamanya kita memasukkan tidak sesuai gitu. Bila kita insert, nah itu data tidak simpan karena itu melanggar apa yang ada di PostgreSQL atau perintah yang ada di PostgreSQL itu melanggar. Jadi tidak bisa dimasukkan ke database-nya. Untuk selanjutnya itu kita ke sini lagi, kita lihat. Nah, untuk selanjutnya itu selection. Untuk membuat selection ini kita kopas saja juga, kodenya kita kopas. Maksud saya, ya kita copy saja. Kemudian kita paste di sini. Kita paste juga di bagian sini. Nah, di bagian sini kita di bagian sini kita paste saja. Setelah itu kita juga kopas bagian ini, kita copy. Untuk library-nya karena sama, tidak usah di copy lagi, kita copy bagian ininya saja. Di sini kita copy, kemudian kita paste di bagian CS-nya.
kita lepas. Nah, setelah kita copy paste ya, di sini untuk perintahnya itu sama, untuk sebagiannya itu sama, ada constraint juga untuk menghubungkan ke PostgreSQL, dan ini ada connection open untuk membuka koneksi. Kemudian di sini ada objek CMD juga. Nah, untuk command tab-nya ini berbeda karena tadi yang sebelumnya kita memberikan perintahnya itu insert ya dari PostgreSQL. Nah, sekarang itu kita untuk menselectnya atau menampilkan data dari toko. Jadi kita pakai select from toko. Untuk command tab juga sama. Di sini juga ada objek baru DA, di mana DA ini ada npg SQL data adapter. Kemudian ini ada ECMD, kita mengambilnya di sini ya, atau mengambilnya di sini. Berarti untuk perintah-perintah yang ada di sini itu dimasukkan ke DA. Jadi untuk semuanya ini ada di objek DA. Ada di objek, semuanya itu ada di objek DA, kemudian ini ada objek lagi, ada objek DT dari data tabel. Nah, di sini tadi objek DA ini kan berisi bagian dari ini, berisi ini, maka nanti DA ini mengisikan DT. Jadi isi dari DA ini akan masuk ke DT, ke data table, ke objek DT. Kemudian kita dispose, kemudian kita connection close. Nah, di sini ada grid view data source. Grid view ini kita dapat dari sini. Nah, dari selection grid view-nya itu ada ID grid view 1. Jadi nanti itu di grid view-nya itu akan berisi data-data dari toko, dari tabel toko yang dimasukkan itu. Kemudian ini ada grid view data bin. Coba kita jalankan. Karena kan tadi sudah memasukkan ya beberapa data, kita langsung select saja. Nah, di sini ada toko ID 1 dengan nama tokonya Sturkai dan alamatnya itu Malang. Coba kita masukkan lagi ID 2 dengan nama tokonya itu toko Chen dengan alamatnya itu Kuningan. Kita insert data berhasil, kemudian kita select lihat. Nah, di sini sudah ada tamu. Berarti sudah berhasil menampilkan data-data dari tabel toko, menampilkan data-data dari database. Untuk selanjutnya kita lihat di sini. Nah, untuk selanjutnya ada updating, kita copy saja. Untuk updatingnya kita copy saja buttonnya, kita copy, kemudian kita pastekan lagi di sini. Karena tadi ini untuk buttonnya itu ada di sebelah insert, ada di sebelah insert, kita taruh saja di bawah insert button tadi. Nah, kita taruh di sini saja, karena bersebelahan. Selanjutnya, untuk kode selanjutnya kita copy saja ini lagi. Untuk library-nya karena sama, tidak usah di-copy. Untuk button-nya kita copy. Kita kopas saja ini semuanya, copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan di sini, di bawahnya selection tadi. Untuk perintah-perintahnya itu sama kayak sebelumnya ya. Cuman karena bedanya cuma di command type-nya saja. Karena tadi kan yang awal untuk insert, dan sekarang itu hanya update. Jadi perintah-perintahnya itu sama. Di sini ada command type-nya itu update toko, set update toko, artinya kita mengupdate tabel toko. Apa yang ingin kita update itu yaitu nama toko dengan parameternya itu name sesuai dengan ini. Kemudian kita update juga alamat. Di mana yang akan kita update, yaitu di toko ID. Jadi kita masukkan ID-nya, lalu kita update saja nama dan alamatnya. Untuk perintah yang lain sama, di sini apabila berhasil nanti ada keterangan data berhasil disimpan, dan apabila
tidak sesuai, akan nampil data tidak disimpan. Coba kita jalankan. Coba kita select dulu terlebih dahulu dari data-data tadi yang kita select dulu. Kita update saja ID berapa yang akan kita update namanya dan tokonya. Saya coba ID yang nomor 2. Kita update saja namanya itu jadi. Kemudian untuk alamatnya kita juga update juga jadi Surabaya saja. Kemudian kita update. Nah, data berhasil disimpan berarti kita sudah berhasil mengupdate-nya. Untuk memastikan apakah itu sudah berhasil diupdate atau tidak, kita ke select data lagi. Nah, di sini sudah berubah, berarti datanya itu berhasil kita update. Untuk selanjutnya ini delete. Kita copy lagi aja untuk tabel-tabelnya ini. Kita copy saja ke bagian SPX-nya ini, kita copy. Nah, ini kita copy saja bagian delete-nya. Kita rubah namanya. Sesuai dengan yang tadi kita ubah. Kemudian kita ke sini lagi, kita kopas lagi bagian ininya, kita copy bagian kodenya ini untuk menjalankan masing-masing dari perintah tadi yang sebelumnya tabel-tabel itu. Kita copy untuk library-nya itu sama. Kita copy saja ini semua dari sini ke sini, kita copy. Kemudian kita paste. Nah, kita paste saja di sini untuk perintahnya ini juga sama. Untuk ini sudah ada button delete-nya. Kemudian di sini ada koneksi juga untuk membuka koneksinya ya, untuk membuka koneksi ke PostgreSQL. Kemudian ini juga ada objek CMD juga sama. Nah, untuk komatiknya itu berbeda, yaitu perintahnya itu delete. Kita mendelete from mana? Kita mendelete-nya itu from toko, dari tabel toko, di mana? Di toko ID. Jadi kita menghapusnya itu menggunakan ID. Untuk ini parameternya, nah di sini karena kita menggunakan ID untuk menghapusnya, jadi di sini ada parameter ID. Kita mengkonvertnya menjadi integer seperti tadi. Terus kita execute lagi, kemudian kita dispose, kemudian kita tutup koneksinya. Setelah kita tutup koneksinya, di sini juga ada ini, sama kayak tadi, bila kita ingin menambahkan itu sama kayak tadi. Dan untuk LBL message txt, nah di sini apabila sudah berhasil maka akan menampilkan data berhasil dihapus. Apabila tidak berhasil nanti akan menampilkan data gagal dihapus. Apabila kita jalankan, kita coba select lagi atau menampilkan lagi data-datanya. Kita coba tampilkan. Nah, ini ada beberapa data, karena cuma ada sedikit, kita coba tambahkan saja data-datanya. Kita select, nah terus kita hapus ID berapa saja yang kita akan hapus. Nah, misal saya akan menghapus ID nomor 3, kita delete. Nah, data berhasil dihapus, kita cek lagi di selection ini apakah datanya sudah hilang atau tidak. Nah, di sini datanya sudah hilang, berarti perintahnya itu sudah berhasil. Nah, apakah sesuai dengan yang ada di PostgreSQL? Itu pasti akan sesuai. Coba kita cek di PostgreSQL, kita select from toko, kita jalankan. Nah, seperti yang tadi, ada masing-masing ID, ada nama, dan ada alamatnya juga.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.